bangkit berdiri, persiapkan hati kita memuji Tuhan. Ya, youth yang ada juga yang merasa muda, yang masih muda boleh maju ke depan. Welcome to Churches Home Bali. Siapa yang siap memuji Tuhan sore hari ini? Come on, let's praise Jesus. Let's go. Clap your hand. Let's go. Come on, we say goodbye yesterday. I'm living a life of beauty. I won't waste the night and in my own ways. Praise the Lord, I've been born. Say goodbye yesterday. I'm living a life of beauty. I won't waste the night and in my own ways.
Come on, across this room, let's raise our hands together. Father God in heaven, we thank you, God, that you are a good, good Father. And we will worship you whether you're in our mountains, God, whether every circumstances, God, we will worship you. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, how I would
So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. 'Cause you're the heaven where my heart is. And Lord, I will praise you on the mountains. I will praise you on the mountain. I will praise you and come on, sing it over your circumstances. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadow. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highest and the highest. Come on, give him praises that he deserves. Mari sama-sama berikan kemuliaan. Dia layak menerima pujian dan sembah. Sampai selama-lamanya Tuhan kami bersyukur. Karena Engkau ada di puncak kejayaan bersama dengan kami. Engkau ada di dalam lembah kekelaman bersama dengan kami. You are a faithful God. We praise you, Lord, because you deserve all the praises. Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Nyatakanlah hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. We shout it out tonight. Ku di tangan-Mu, di hati-Mu Tuhan, di hati, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. di pikiranmu, di rencanamu.
Welcome to Hillsong Bali. No, it's not Hillsong Bali. Hillsong Kuta. Welcome to Hillsong Kuta semuanya. Because we're soon to have Hillsong Kuta and Hillsong Sanur. Siapa yang bersyukur bisa berada di rumah Tuhan malam hari ini, saudara? Siapa yang bersyukur kalau punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus? Dua orang doang yang bersyukur. Siapa yang bersyukur dengan Tuhan Yesus Kristus? Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Because He's good. Amen. Saudara, listen, saya nggak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan saudara untuk datang ke gereja. Mungkin pertama kali saudara melangkah di dalam gedung gereja ini, atau mungkin saudara cuma diundang oleh teman saudara, atau mungkin saudara udah bertahun-tahun mungkin datang ke gereja ini. But can I just say, saudara, malam hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru buat kehidupan saudara. Mungkin saudara pikir saudara cuma diajak teman oleh teman saudara, but let me tell you, Tuhan punya sesuatu yang spesifik yang Tuhan akan katakan buat saudara. And I really believe that, church. Mungkin saudara bilang, Gio, I don't feel anything right now. Aku rasa kayak, it's just stagnan aja, Gio. Kayak, what is this? Saya nggak rasain sesuatu, it means Tuhan nggak lagi bekerja dalam kehidupan saya, Gio. What is it? Kok ini ribut banget, drumnya ribut banget main. Kayak tuh pemain gitarnya talinya warna pink, Kayak, apakah ini benar-benar gereja, Gio? Apakah Roh Kudus tetap bekerja? Listen, meskipun kita rasain atau enggak, Roh Kudus tentunya tetap bekerja di tempat ini, saudara. Karena waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita mengikuti Tuhan, Tuhan gak minta perasaan kita, saudara. It's not about your feeling, tapi tentang ketaatan kita. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita mengikuti Tuhan, it's all about our obedience, bukan perasaan kita. Saudara mungkin gak rasain Tuhan, tapi Tuhan ada di sini. Saudara mungkin gak rasain Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, but let me tell you, Tuhan lagi bekerja sesuatu dalam kehidupan saudara. You like it or not. Dimanapun saudara duduk, yang ada di paling belakang juga, remember, it's not a coincidence that you are here. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan sesuatu. And if this is your first time di tempat ini, I'm excited for you. Karena Tuhan akan mengatakan sesuatu yang spesifik for you. And I really believe that. Do you believe that, Hillsong Kuta? 3 orang doang. Do you believe that, Hillsong Kuta? Yes? Well, kalau misalnya saudara pertama kali datang, setiap kebaktian Hillsong kita selalu berdoa buat beban doa. Udah ada banyak banget orang yang menulis beban doa. And sebelum kita berdoa bersama-sama, ada yang berdoa buat pernikahan kakak saya. We're gonna pray for that. Ada yang berdoa supaya permohonan doa atas ayah saya yang akan melaksanakan operasi jantung besok. Doa agar semua lancar dan ayah saya sembuh. Amen. In Jesus name. Ada yang berdoa buat berkat. Berdoa tahun 2025 makin cuan. Oh my goodness. Dan jodoh tahun ini. Siapa yang berdoa buat jodoh tahun 2025? Mona. Amazing. Well, I hope doa saudara bukan dari tahun 2020 ya. Anyways. Berdoa buat big decision for my future. Ada yang berdoa to present my report in front of owner or client next week. Gonna be a challenging week, but with God I can through it all. Amazing. Ada yang berdoa supaya next week cuacanya cerah. Siapa yang menembus badai tadi dan angin? Yes, nggak ada. Mona doa yang menembus. Anyways, berdoa agar next week cerah, outing sama studio berjalan dengan lancar. Berdoa buat orang tua saya, berdoa buat kesehatan, and berdoa buat negosiasi proyek pembangunan pabrik di Tangerang dan Semarang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amazing. Berdoa supaya hasil ujian kompetensi dokter gigi dapat hasil maksimal. Ya, saudara, ada banyak banget, saudara bisa baca di screen. Ada yang berdoa buat wisdom, ujian kompetisi juga. Dan mungkin saudara belum sempat menulis beban doa saudara, but as a family, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan percaya bersama-sama. Amen. Saudara di depan sampai belakang, moga saudara mengangkat tangan saudara. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat semua beban doa ini yang tertulis dan yang belum sempat ditulis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan kekuatan-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Berdoa yang lagi sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lagi mencari pekerjaan Tuhan, Engkau bukakan mereka pintu-pintu berkat, pintu-pintu opportunities Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Yang berdoa buat jodoh Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang yang tepat dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus, yang akan membawa mereka semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Yang berdoa buat keluarga, buat orang tua Tuhan. Ada seorang ayah yang mau operasi besok Tuhan. Kami berdoa Engkau menjaga, Engkau menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya operasinya akan lancar Tuhan, dan dia akan balik dan sembuh 100%. In Jesus name Tuhan, kami serahkan semua beban doa ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus mighty name
come on. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh, Jesus in the darkness over Every enemy. Jesus for my family, for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout His name. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. And Jesus in the darkness over. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Amen. And everybody say, Amen. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. And one more time, welcome to Hillsong Kuta everybody. Yes, 3 orang doang yang excited. Welcome to Hillsong Kuta. And you know, hari ini, let me tell you, hari ini is a very special day for us. Bukan karena hari Jumat kemarin juga kita ada worship night for the first time di Hillsong Sanur. But you know, malam hari ini Pastor Eka Muti, our campus pastor, I want to say our senior, but our campus pastor akan berbicara malam hari ini, and I'm excited for that. And we're so blessed to have Pastor Eka. Who loves Pastor Eka in this place? Mari kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Pastor Eka Muti. Amazing, luar biasa. And saudara, kalau ya, tadi kita sudah mendoakan beban doa. Di tangan saya ada orang-orang yang bersyukur. Okay? Siapa yang bersyukur dengan cuaca hari ini, saudara? Tadi ada yang mengatakan terus kayak amazing. Yes, hujan. But ada yang bersyukur. I got the job, you guys. Wow. Shout out to Jesus. Shout out to Jesus. Bersyukur terlepas dari kantor toksik. Wow. Dan menemukan pekerjaan sesuai doa selama ini. Amen. Wow. Bersyukur untuk kelancaran dalam pekerjaan dan kestabilan dalam keuangan. Amazing. Dan keterima magang juga. Bersyukur keterima magang. Bersyukur karena Tuhan masih kasih nafas dan uang berlimpah. Amazing. Keluarga sehat, hati yang bersih. Siapa yang bersyukur dengan nafas yang Tuhan berikan? Siapa yang bersyukur dengan uang berlimpah yang Tuhan berikan? You have to imani, okay? Siapa yang bersyukur dengan uang? Amazing. Meskipun gak berlimpah tapi sukacita berlimpah, amen. Ada yang bersyukur rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bersyukur telah diberikan kesehatan. Thank God ujian proposalku berjalan dengan lancar. Amazing. Ada banyak banget saudara. And you know, saya gak akan bayan semua, but I'm pretty sure saudara punya praise report juga dalam hati saudara. And I want you untuk share ke kiri kanan saudara. But before, sebelum kita share, I want to know, ada gak yang lagi liburan? Is anyone here on a holiday? And then first time datang di, yes, ada yang baru pertama kali lagi liburan mungkin dari luar Pulau Bali. Dari mana datangnya? Yang dari Jakarta angkat tangan. Yes, berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang dari Jakarta. Welcome to Bali. Welcome to Bali. Anyone else yang lagi liburan mungkin dari luar Pulau Bali? Yes, where are you from, ma'am? Australia. Ozzy. Oi. Welcome to Bali. We love you already. Thank you so much for being here. Anyone else dari luar Pulau Bali? Yes, ada yang di foyer. Dari mana asalnya, bisa teriak nggak?
Yes, welcome to church. Welcome to Hillsong. Masih eko, masih menggema tuh. Kayaknya lagi delay sih 5 detik lagi. Anyone else ada yang lagi liburan mungkin on a holiday and then menempatkan waktu di sini? Nggak ada? Let me ask you. Siapa yang dari Denpasar City di tempat ini? Make some noise, Denpasar City. Siapa yang dari Jimbaran di tempat ini? Siapa yang dari Canggu? Wow. Katanya kalau hidup nggak di atas, di Canggu, right? Ada yang dari Gianyar di tempat ini? Oi. Di mana lagi? Well, sebelum saudara duduk, why don't you bilang ke kiri kanan saudara satu hal yang saudara syukuri selama minggu ini, and then saudara bisa silakan duduk. Tell your neighbors one thing yang saudara syukuri selama seminggu sepekan, and then you can have a seat. So good, amazing. Saudara, tanggal 12 Februari ini, semuanya bilang 12 Februari. 12 Februari kita ada course yang namanya Alpha Course. And course ini untuk New Christian. So it's Alpha for New Christian tanggal 12 Februari jam 6.30, which is hari Rabu minggu depan, saudara. And mungkin saudara tanya, Gio, apa ini Alpha New Christian? Ini kau buat untuk saudara yang saudara ingin tahu lebih mengenai kekristenan, saudara ingin tahu siapa Yesus, atau misalkan saudara ingin mendalami apa itu Alkitab, apa itu kekristenan. Well, malam ini buat saudara, ini ada beberapa minggu saudara, so ini bukan cuma satu malam doang, tapi ada kelasnya, ada beberapa minggu, kalau nggak salah ada 4 minggu. And saya percaya ini akan membantu saudara dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Kalau misalnya saudara merasa tertarik, saudara punya pertanyaan yang lagi mungkin bergejolak dalam hati saudara, saudara ingin tanya, siapa Tuhan Yesus? Apa ini Alkitab? Apa ini kekristenan? Well, hari Rabu minggu depan, that night is for you. Amen. Caranya saudara, saudara bisa langsung datang aja nanti, atau di depan tim kami, di meja di depan tim kami akan berdiri di situ. Saudara bisa pergi ke mereka, saudara bisa tanya apa sih Alpha and gimana cara mendaftar. Amen. Well, saudara, kita akan melanjutkan our worship and giving. Di tempat duduk saudara ada amplop bertulisan Home and Others. Saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan saudara di amplop tersebut yang bertulisan Home and Others. Ada juga amplop yang bertulisan Heart for the Mission. Untuk amplop Heart for the Mission itu adalah persembahan untuk misi di gereja kami, saudara. And kalau misalkan ini pertama kali saudara datang, saudara bukan jemaat di sini juga, ini bukan sebuah paksaan buat untuk saudara memberi. Saudara, you're more than welcome to skip this moment. It's fine, saudara. Kalau misalkan saudara pun ingin memberi, you're more than welcome to participate in giving in the house of the Lord. And sambil saudara mempersiapkan persembahan dan perpuluhan saudara, I'm gonna get our kids leader, kids pastor, Kamiska, untuk share around our giving. Thank you, Gio. Selamat sore semua. Apa kabar? Luar biasa. Oke, selamat sore. Saudara, saya akan bercerita sedikit tentang kejadian beberapa minggu lalu ketika kita di paginya tuh hektik banget, dan sebelum ibadah sore biasanya saya mengambil kesempatan untuk beristirahat sedikit. Waktu saya coba beristirahat, lalu saya dengar sepertinya banyak banget hiruk pikuk di satu ruangan paling ujung di sana, yaitu guest lounge. Terus aku coba jalan ke sana dan mencari tahu keributan apa ini. Waktu aku ke sana ternyata hanya 2 orang anak kecil, which is Roman dan Levi, yang sedang bermain-main. Waktu saya ke sana udah jumpalitan sampai bantal-bantal di kursi itu di bawah semua. Langsung aku bilang, oke, Roman, Levi, listen to Auntie Miska. Now semua bantal ditaruh di tempatnya. Setelah itu tidur siang. Waktu saya bilang seperti itu, Roman langsung, sudah Anti, langsung dia siap untuk tidur. Tapi Levi datang ke saya dan Levi bilang, Anti, saya nggak bisa tidur siang. Lalu kenapa, saya tanya, lalu kenapa? Dia bilang, because my dad said so. Because my dad said so. Ketika saya mendengar itu, saya merasa powerless. Saya merasa powerless bukan karena saya merasa takut sama anak kecil ini, tapi saya recognize otoritas ayahnya atas dirinya. Jadi saya coba untuk
Oke, kalau gitu Levi punya dua pilihan. Levi mau main sendirian karena Roman sudah mau tidur, atau Levi ikut tidur. Langsung Levi bilang, ya sudah saya ikut tidur. Saudara, ketika saya recognize power otoritas ayahnya atas anaknya, sama seperti hari ini saya membaca dalam Kejadian 12, dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 mengatakan, Aku akan memberkatimu dan memberikan kepadamu keturunan yang banyak hingga menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu dikenal oleh banyak orang dan kamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu dan mengutuk siapapun yang mengutukmu. Semua suku bangsa di bumi ini akan diberkati melalui kamu. Saudara, ketika kita memberi, I encourage you to reclaim this power. I encourage you to reclaim the otoritas our Father atas kehidupan kita. We reclaim berkat yang sudah Dia berikan. Ketika kita memberi, kita harus memberi karena kita telah diberkati. Ketika kita memberi, knowing that we came with full hand because our heart is full. Ketika kita memberi, kita tahu bahwa He is the one, our Father is the one that supply. He is the one who multiplikasi apa yang kita berikan. Amin. Amin. Ketika saudara siap apakah saudara sudah siap untuk memberi? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang setia. Dan hari ini Tuhan Yesus kami ingin memberi karena kami tahu bahwa Engkau sendiri telah memberkati kami Tuhan Yesus. Dan kami ingin menjadi berkat kemanapun kami pergi, setiap apa yang kami kerjakan Engkau buatnya berhasil. In Jesus mighty name we pray, Amen. Amen. Thank you so much Kak Miska. Saudara, sambil saudara memberikan persembahan dan perpuluhan saudara, semuanya bilang next week, minggu depan adalah Global Mission Sunday. Saudara, ini adalah hari Minggu yang dimana gereja kita lakukan setiap tahun. Kalau misalnya saudara nggak tahu apa itu Global Mission Sunday, kita akan mendengarkan dari our Global Senior Pastor, Pastor Phil Duli, about apa yang kita akan lakukan sebagai gereja. Bukan cuma di Australia, bukan cuma di Bali doang, tapi the whole world, seluruh dunia saudara. Ini akan set our tone for this year. And I don't know, mungkin ada banyak hal juga saudara yang baru yang akan terjadi, yang akan Pastor Phil umumkan ke kita semua. So make sure saudara nggak miss out, karena ini adalah hari Minggu, especially yang saudara yang memanggil rumah ini adalah gereja yang adalah rumah saudara. This is the one Sunday yang we cannot miss, karena kita akan menyelaraskan hati kita sama-sama semua. It's gonna be amazing Sunday. And then minggu kedepannya saudara, ada Local Mission Sunday. Kalau misalkan sebelumnya kita think global, minggu depannya kita do local, okay? Which is kita akan mendengarkan dari our campus Pastor Eka dan Pastor Englyn Muti about anything yang akan terjadi, bukan hanya di Pulau Bali, who knows, mungkin di Indonesia, you know. Mungkin, I don't know, we're gonna do something di Pulau Jawa mungkin, atau di Pulau Kalimantan, ya kan, kita bore, anything apa yang kita bisa bore, Pastor Eka. No, nggak ngerti, you don't get the jokes, so anyways. So Local Mission Sunday saudara, ini anything kayak secara lokal yang akan kita lakukan sebagai gereja, and I'm pretty sure it's gonna be something yang akan memberkati kita semua, amen. Well saudara, kita akan check out the screen buat what's coming up, and also ada video highlight dari Worship Night Sanur kemarin, so let's check it out. Hello everyone, my name is Kieran Bradley and today I'm joined
that amazing video, saudara. Sebelum kita masuk di worship night, can we just actually appreciate our videographer team, photographer team, media team yang melakukan itu semua. Let me tell you, saudara, mereka semua volunteer, saudara. Nggak ada yang dibayar sama sekali. Mereka pakai gear mereka sendiri. Mereka keluarin gear yang mereka biasa pakai untuk job, untuk pelayanan di gereja, saudara. Mereka nggak dibayar sama sekali. So I think they're amazing people, real heroes. But satu orang dapat Air Max saya dari gereja. No, just kidding. Nggak dapat apa-apa, saudara. But can we actually one more time berikan tepuk tangan luar biasa for our amazing media team, semua yang make it happen. And saudara, worship night. Ada yang datang nggak worship night kemarin hari Jumat? Yes. Ada banyak banget, saudara. Itu benar pack banget. Darinya kita siapin kursi yang cuma setengah doang, and then sampai ke belakang juga ternyata nambah juga, saudara. Yang kayaknya kita harus buka ruangan sebelah lagi untuk tampung orang lagi. But it's gonna be great. So tanggal 23 Februari ini, semuanya bilang 23 Februari. 23 Februari, saudara, kita akan launch ibadah perdana kita Hillsong Sanur di The Meru, Hotel The Meru, Bali Convention Center, pretty much di gedung kemarin, saudara. Tanggal 23 Februari kita akan merintis New Hillsong Sanur. Aren't you excited? Are you excited for that? But saudara, let me tell you, waktu saya bilang merintis, bukan cuma yang ada pelayanan di sini yang merintis, bukan cuma yang kayak volunteer di sini yang merintis, and it could be you juga yang merintis, saudara. Let me tell you, mungkin bisa jadi, saudara, Tuhan lagi buka kesempatan buat saudara untuk lebih step out lagi untuk melayani Tuhan. Mungkin ini waktunya saudara, mungkin untuk lebih tertanam, untuk bisa memberikan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Ada one of my good friends, saudara, namanya Alessandro, and dia selalu datang ke gereja setiap hari Minggu, saudara. Selalu duduk di tempat yang sama, setiap tahun, bahkan sebelum COVID pun dia udah rajin terus datang ke gereja. And dia selalu datang ke gereja, saudara, and gak pernah info sama sekali. Until kita umumin untuk Hillsong Sanur. And somehow dia langsung datang ke tim kita dan bilang, hey, look, I want to be part of that. Saya mau jadi bagian dari Hillsong Sanur. Let me tell you, pas hari Jumat kemarin di worship night, saudara, dari sekian tahun dia datang ke gereja ini, that was the first time dia pelayanan. That was the first time, and I've never seen him so happy. And mungkin this is for you juga, saudara. This is for you untuk membangun gereja Hillsong Sanur. Listen, kayak ini bukan cuma buat satu orang doang atau dua orang. Ini bukan kayak tugasnya Pastor Eka atau tugasnya Pastor Englin, but it's all of us. Imagine kalau banyak orang kita berkumpul satu hati untuk membangun Hillsong Sanur. Pasti akan hal-hal yang luar biasa yang terjadi, amen. So I'm excited. Kalau misalnya saudara tertarik buat pelayanan Hillsong Sanur untuk jadi bagian Connect Group, whatever it is, saudara, one more time, di depan tim kami akan membantu saudara. Saudara bisa tanya anything about Hillsong Sanur, anything about Connect Group, anything about Alpha yang tadi saya bilang juga, saudara, New Christian, and they would totally love to help you. Amazing. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini? Mari kita semua bangkit berdiri. Like I said, Pastor Eka Muti will be bringing the word malam hari ini, saudara, and I'm excited. And untuk menghormati pembawa firman Tuhan dan firman Tuhan itu tersendiri, saudara, mari kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Pastor Terima kasih, Jim. Eka Muti. Pastor Gio, luar biasa. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama bagi yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga kami, berdoa Engkau berikan kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang akan membawa transformasi bagi kehidupan setiap kami. Roh Kudus, Engkau bekerja secara luar biasa dalam beberapa menit ke depan. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen, amen, amen. Silakan duduk, everybody. Nungguin saya ya. Sorry guys. Let me start with this. Anak saya Roman itu dia punya bantal yang spesial. Kalau dia mau tidur dia akan selalu tanya bantal tersebut ada di mana. Bantal itu bukan merek Tempur atau King Coil. Bantalnya merek Baba Sheep. Baba Sheep. Jadi kalau itu bantal memang khusus buat anak-anak. Jadi dia, I think dia umur sekitar hampir 1 tahun dia udah dibiasakan pegang bantal. Jadi sampai sekarang tuh udah umur berapa dia? 5 tahun apa 6 tahun. Dia selalu dia akan cari untuk mendapatkan bantal tersebut sebelum dia tidur. Begitu dia sentuh bantal tersebut, terus dia cium-cium bantal tersebut. Kita nggak perlu paksain dia untuk tidur. Dia, tiba-tiba kayak,
kesurupan bantal Baba Sheep tiba-tiba langsung ketidurannya gitu. Dia nyaman sama bantal tersebut. Just sama juga kayak kita kan, kalau I don't know about you, but saya lebih nyaman kalau tidur di rumah sendiri, di kamar sendiri dengan bantal sendiri, bener nggak? Mungkin ngilernya udah bertahun-tahun di situ, udah sampai jadi pulau-pulau ya kan. But that's the best bantal. Tiap kali kita taruh kepala kita di situ pasti langsung tidur. Karena kita apa? Kita udah nyaman, bener nggak? Yes. Nah, siapa yang di sini suka dengan tidurnya? Tolong jujur sama saya. Kalau saudara suka tidur, tolong cuma 3 orang, yang lain ini bohong semua, men. Right? You really enjoy your sleep, ya kan? Nah, ada tipe orang yang tidur yang namanya light sleeper sama heavy sleeper. Light sleeper itu dia, semut kentut pun dia langsung bangun tiba-tiba. Kalau heavy sleeper itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya tidur mati. Saya tipe orang yang heavy sleeper. Kalau tidur, that's it man, gone. Bom atom jatuh pun nggak akan bangun. Kalau istri saya dia light sleeper. Jadi kalau saya nonton bola tengah malam gitu and masuk kamar, dia pasti akan hampir setiap kali setiap kali saya nonton bola masuk kamar pasti dia langsung kaget bangun karena dia a light sleeper. Kalau istri saya dia biasanya tidur, dia akan pasang alarm kalau besok tuh waktu kerja or ada aktivitas yang perlu bangun pagi, dia selalu pasang alarm. Nah, dia pasang alarm itu bukan untuk supaya dia langsung bangun. Dia pasang alarm untuk supaya bisa tidur lagi sedikit. Jadi dia akan pencet tombol snooze button atau tombol tunda. Seret, apakah ada orang-orang yang seperti itu? Selalu tunda-tunda. Nah ini nih, Tuhan engkau ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Because we so comfortable, benar nggak ya kan? Kita udah nyaman banget dengan tidur kita and we just don't want to wake up gitu. Kita nggak mau bangun karena tidur itu memang luar biasa. Tahun 1998. Ada yang belum lahir 98. Saya pernah kuliah di UNUD. Ekstensi Fakultas Pariwisata. Kelas satu-satunya yang nggak pernah saya absen adalah kelas bartender. Jangan ngejat saya, saudara. Ukuran yang saudara menghakimi, Tuhan akan pakai itu menghakimi saudara. Jadi malam kuliah saya paginya itu sampai sore kerja di dealer Suzuki. Dealer motor Suzuki yang di perempatan Gunung Agung sama Bulu Indah. Sampai sekarang masih ada tuh. Kebetulan tante saya dulu di Suzuki, dia punya posisi yang tinggi, jadi dia yang masukin saya kerja di dealer Suzuki. Jadi malam saya kuliah, pagi saya as a debt collector. Tapi saya debt collector yang paling baik yang pernah saudara temukan dalam kehidupan saudara. Jadi tiap pagi bangun untuk pergi kerja, right? Tapi karena kuliahnya malam, and then maklum orang dari Kupang pertama kali ke Bali ya kan, abis kuliah masih hangout sama teman-teman, masih dulu partinya itu cuma satu doang di Kuta tuh. I forgot the club's name. Biasa sama teman-teman ke sana, jadi pulang tuh udah jam 2 pagi, jam 2 malam. Jadi kadang-kadang bangun pergi kerja itu cuma ngabsen doang. Namanya debt collector kan nggak di kantor kerjanya, ya kan? Selalu pasti di luar. Jadi kantor itu cuma absen, ambil list nama-nama customer yang perlu dijemput angsurannya. That's it, pagi-pagi. Jadi kadang-kadang ke kantor tuh pakai sendal gitu kan. Terus tante saya bilang, kini nggak tahu diri sekali kini. Terus berulang-ulang kali seperti itu. Akhirnya ada beberapa kali itu saya nggak datang ke kantor karena ketiduran. Karena itu udah nggak kuliah, ke night club, main sama temen sampai malam. Ini senyumnya kok agak gimana-gimana gitu, ini ketahuan nih. You know what, akhirnya tante saya yang masukin saya ke dealer Suzuki,
tante yang sama yang mempecat saya dari dealer Suzuki tersebut. Because I was so comfortable, karena tante sendiri bosnya, just so comfortable. Jadi saya tidur sampai siang gitu. Baru kenapa saya kasih tahu ini? Musuh rohani saudara mau saudara tertidur. Musuh rohani saudara mau saudara ketiduran di tahun 2025 supaya saudara akan miss segala janji Tuhan, segala kesempatan-kesempatan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Dia akan membuat saudara nyaman. Kita ini lagi hidup di budaya generasi yang segala sesuatu membuat kita nyaman. Have it your way. Terserah kamu mau pesan minum, saudara bisa nggak pakai rasa ini, saudara bisa tambahkan rasa ini, bisa tambahkan ini dan lain sebagainya. Kita diciptakan menjadi orang-orang yang nyaman. You cannot following Jesus and be comfortable. Kita nggak bisa mengikut Yesus dan menjadi nyaman. Nggak bisa. Karena Yesus sendiri berkata, kalau engkau ingin mengikut aku, kamu harus memikul salibmu dan menyangkali dirimu. Nah, waktu Yesus mengatakan memikul salib, di zaman itu benar-benar konteksnya memikul salib. Bukan tato salib, bukan pakai kalung salib, gelang salib, anting-anting salib. Pastor Eka, saya sudah bertobat, saya mengalami Tuhan. Kemarin datang ke KKR, worship night. Saya mengalami Tuhan, saya memikul salib. Ini tato salibnya Pastor Eka. Ini tato salibnya. Terus saya bilang, salib yang mana? Karena di Golgota itu ada 3 salib. Mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Dan menyangkali diri kita. Tapi saya percaya, di setiap pengorbanan yang kita berikan, selalu ada mujizat Tuhan ketika kita taat, ketika kita mau berkorban. Ada amin. And pesan firman Tuhan malam ini saya mau kasih tahu dari awal ini gak akan nyaman. Gak akan nyaman buat saudara. Karena saya percaya, kenapa gak nyaman? Karena Tuhan Yesus dia lagi mencari pengikutnya, bukan penggemarnya. Ada perbedaan yang besar antara penggemar dan pengikut. Penggemar datang sebelum ibadah atau setelah ibadah, foto logo Hillsong di luar, posting di Instastory. Pengikut Yesus mereka datang 2 jam sebelum ibadah mulai. Siapkan segala sesuatu. Karena mental mereka, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani orang-orang yang mau datang ke gereja ini. Sehingga mereka bisa mengalami kuasa dan hadirat Tuhan. Penggemar mentalnya adalah apa yang bisa saya dapatkan ke Hillsong Bali. Pengikut Kristus mempunyai mental apa yang bisa saya berikan ke Hillsong Bali. Dan supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mengikut Yesus, following Jesus. Memikul salib. Following Jesus gak akan nyaman. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang masih mau mengikut Yesus? Cuman 1 orang, saya bersyukur even though 1 orang ingin mengikut Yesus. So, apakah ada orang-orang yang ingin masih mengikut Yesus malam hari ini? Amen. Oh man. Saudara mulai merasa gak nyaman. Coba tanya kiri kan, kamu nyaman gak? Kamu nyaman gak? Because I really believe Tuhan ingin melakukan lebih. Tuhan ingin melakukan lebih dalam pekerjaan saudara. Tuhan ingin melakukan lebih dalam karir saudara. Dalam your relationship, dalam your marriage, dalam anak-anak saudara. Tuhan ingin melakukan lebih. Tapi kenapa mereka orang-orang ini gak mengalami lebih? Padahal mereka udah minta Tuhan untuk melakukan lebih. Karena Roma 12 ayat 1. Dan ayat 2 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan apa? Dan yang sempurna. Saudara pasti tahu kan kehendak Tuhan itu pasti selalu baik buat kita semua. Nah, Rasul Paulus melalui ayat ini dia mengingatkan kita semua bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, langkah kita selanjutnya adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Maka kita akan
mengerti dan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara yang baik dan sempurna. Tapi kita harus mempersembahkan tubuh kita dulu. Nah, yang namanya mempersembahkan, yang namanya berkorban itu pasti nggak nyaman. Iya kan? Tuhan, kami menyerahkan pacaran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa ini ke altar-Mu Tuhan. Wah, kok Tuhan masa nggak boleh seks sebelum marriage? Ah, nggak jadi lah, nggak jadi bawa korban lah Tuhan. Yang nggak nyaman katakan amin. Kehendak Tuhan itu sangat luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. But so many Jesus followers, begitu banyak orang Kristen, pengikut Kristus yang mereka, banyak orang yang tanya saya, apa kehendak Tuhan bagi kehidupan saya? Apakah saya harus stay di Bali? Apakah saya harus pergi dari Bali? Apakah saya harus terima pekerjaan tersebut? Apakah saya harus terima promosi tersebut? Nah, pertanyaan yang sangat mahal yang sering ditanyakan orang-orang single di tempat ini, apakah dia ini the one, Pastor Eka? Right? How do I know kalau dia ini benar-benar kehendak Tuhan bagi kehidupan saya? Is she or he the one yang saya looking for? Saya percaya kehendak Tuhan selalu baik bagi kita semua. Amin. But again, supaya hidup di dalam janji-janji Tuhan yang baik dan sempurna bagi kehidupan kita, ada keputusan, ada langkah, ada aplikasi yang perlu kita lakukan dan ini gak nyaman. Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua supaya kita bisa hidup di dalam janji Tuhan, supaya kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik dan sempurna. Poin yang pertama, kalau saudara mencatat, silakan mencatat. Yang pertama adalah pergi. There will be a time yang Tuhan akan tantang saudara untuk pergi. Karena untuk memenuhi janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, berjalan di dalam kehendaknya, sometimes kita harus pergi dan meninggalkan zona nyaman kita supaya kita bisa masuk ke dalam janji Tuhan. Tapi banyak kita nggak berani mengambil langkah iman. Judul khotbah saya ada langkah iman. Langkah iman itu pasti selalu nggak nyaman, right? Karena itu menuntut kita untuk meninggalkan zona nyaman kita. Nah, kebanyakan kita udah saking nyamannya sehingga kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan akan minta beberapa orang di tempat ini untuk mengambil langkah iman yang besar untuk pergi meninggalkan zona nyaman saudara. Dengarkan baik-baik. Pergi tidak selamanya tentang meninggalkan sebuah lokasi. Sekali lagi saya katakan, pergi tidak selamanya meninggalkan sebuah lokasi. Pergi bisa mempunyai arti meninggalkan pacaran yang toksik. Pergi bisa mempunyai arti meninggalkan pekerjaan yang toksik. Pergi bisa mempunyai arti meninggalkan bisnis partner yang toksik. Pergi bisa mempunyai arti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang toksik. Meninggalkan dosa-dosa yang toksik. Saudara tahu ini dosa yang akan menghancurkan saudara. Tapi karena saudara udah nyaman banget. Ini hidup gue dong. Tapi saudara gak mau mengambil langkah iman untuk keluar dari zona nyaman saudara. And this is the reason why kita gak mengalami janji Tuhan. Ada sebuah cerita yang sangat menarik tentang Abraham. Mari kita buka dalam Kejadian 12 ayat 1. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berkata, Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu. Lalu pergilah ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Jadi Tuhan berkata kepada bro, apa yang aku miliki buat kamu ini lebih baik lagi. Apa yang ingin aku lakukan buat hidupmu lebih besar lagi. Lebih indah lagi. Lebih dahsyat lagi. Janjiku ini adalah tentang membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi untuk menjadi bangsa yang besar, langkah iman yang perlu engkau lakukan adalah pergi meninggalkan zona nyaman kamu.
tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan keluargamu, barbershop yang terfavorit, kafe-kafe yang terfavorit. Engkau perlu meninggalkan zona nyamanmu supaya engkau bisa melangkah masuk ke dalam janji-janjiku untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bapa di atas segala bangsa. But first satu hal yang pertama yang perlu saudara lakukan adalah apa? Harus pergi. We need to leave. We need to go. Lihat orang kiri kanan dengan muka yang serius, katakan pergi. Abraham bisa menghidupi janji Tuhan karena dia pergi meninggalkan zona nyamannya. Apakah ada orang-orang yang bersedia untuk tinggalkan zona nyamannya dan mulai masuk ke dalam janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara? I thank buat 7 orang yang benar-benar mau menerima janji Tuhan. Apakah ada orang-orang yang mau menerima janji Tuhan malam hari ini? Amen. Saudara agak quiet malam ini. I don't know kenapa saudara agak quiet, but biasanya I don't feel like this is kebaktian jam Hillsong Bali jam 6 sore, man. I feel like ini lagi di gereja, apa namanya? Amna juga sana. Anyway, you cannot, nggak boleh sebut merek Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ayat 1 tadi, Tuhan perintahkan pergi. Kejadian 12 ayat 4, ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang apa? Difirmankan Tuhan kepadanya. Dia memutuskan untuk pergi karena firman Tuhan yang memerintah dia untuk pergi. Nah, untuk supaya kita bisa mengambil keputusan yang besar untuk pergi, kita harus mempunyai kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Keputusan saudara itu dampaknya bukan buat saudara sendiri. Keputusan saudara itu dampaknya buat orang-orang di sekitar saudara, but also buat generasi yang akan datang. Jadi kalau saudara punya pertanyaan, is he or he the one, Pastor Eka? This is a big question. This is a big decision. Karena siapapun yang saudara akan nikahi, itu akan membuat dampak yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan saudara. Karena saya mau membantu saudara ketika saudara tahu bahwa dia adalah the one. Jadi waktu saudara berdiri di altar, aku akan mengasihi kamu sampai maut memisahkan kita. Tapi banyak yang sering terjadi adalah maut belum datang sudah minta-minta pisah. So, the point is, kita perlu melibatkan Tuhan. Kita perlu dengar suara Tuhan ketika membuat keputusan-keputusan yang besar. Apalagi langkah iman yang keluar dari zona nyaman, saudara. Amin. Karena tidak semua pintu yang terbuka itu adalah datangnya dari Tuhan. Enggak semua promosi yang diberikan saudara itu datangnya dari Tuhan. Apakah pintu ini, apakah promosi ini akan membuat saya semakin jauh dari Tuhan atau semakin dekat dari Tuhan? Nah, saudara perlu melibatkan Tuhan. Mau pindah kerjaan, mau pindah kota, mau pindah pelayan, whatever. Pastikan saudara dengar dari Tuhan. Jangan sampai itu bukan visi yang Tuhan berikan, tapi itu lebih kepada ambisi saudara sendiri. Halo? Anak muda di tempat ini, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Keputusan kita menentukan masa depan kita. Kejadian 12 ayat 4-5, saya lanjut lagi baca. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan. Mereka berangkat ke tanah mana? Kanaan lalu sampai di situ. Nah, ada something yang spesial, something yang menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali. Why? Karena sebenarnya panggilan pertama kali untuk pergi itu sebenarnya bukan buat Abraham. Panggilan pertama untuk pergi itu untuk bisa sampai ke janji Tuhan, bisa sampai ke destination yang Tuhan sudah berikan adalah panggilan buat papanya Abram justru. Kejadian 11 ayat 31. Tadi kita baca kejadian 12, mundur. Kejadian 11 ayat 31 sampai 32. Lalu Tera, Tera ini papanya Abram. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari mana? Dari Ur Kasdim untuk pergi kemana? Ke tanah Kanaan. Jadi panggilan pertama kali untuk pergi
It wasn't for Abraham. Tapi justru buat papanya Abraham, si Tera. Mereka pergi dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampai mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun. Lalu ia mati di mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia mati di Haran. Jadi sebenarnya memang nggak dicatat firman Tuhan bahwa Tuhan yang berfirman kepada Tera, but I really believe panggilan ke Kanaan, pergi meninggalkan zona nyaman dan pergi ke Kanaan, itu sebuah panggilan yang sebenarnya sudah diberikan kepada si Tera. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Tera ini terjadi atau connect banget sama kehidupan banyak dari kita. Tera sampai di Haran dan dikatakan bahwa dia udah nyaman di situ. Menurut saya dia udah nyaman, dia menetap di situ sampai dia mati di situ. Banyak orang, banyak kita yang udah nyaman banget, kita nggak mau mengambil langkah iman lagi. Karena kita udah nyaman sehingga kita mulai kita stay di Haran, di zona nyaman kita. Saya percaya Tuhan belum selesai dengan kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan masih mau menulis cerita-cerita yang luar biasa tentang kehidupan saudara. Saudara pikir pekerjaan saudara akan seperti ini? No, Tuhan punya impian lebih besar lagi. Dia ingin melakukan hal yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saudara. But saudara harus ambil langkah iman. Keluar dari zona nyaman saudara. I believe ada beberapa orang di tempatnya yang Tuhan mau saudara start sebuah bisnis yang luar biasa. Tapi mungkin karena saudara takut, akhirnya saudara nyaman dengan pekerjaan sekarang. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa yang dampaknya itu buat sebuah kota mungkin. Karena bisnis saudara. Karena bisnis saudara akan menciptakan lapangan kerja bahkan buat ribuan orang. Saya ingin tantang untuk ambil langkah iman. Keluar dari zona nyaman saudara. Keluar dari zona nyaman saudara. Because what God has for you is bigger and better. Lebih besar dan lebih baik lagi. But masalahnya adalah kadang-kadang kita udah terlalu nyaman banget. Bahkan nyaman sama masa lalu. Aduh Pastor Eka, semua pria dan wanita itu sama aja gitu. Kita udah mulai stay di masa lalu, gak bisa lihat lagi ke masa depan. Mata kita udah ditutup dengan masa lalu kita. Masih cek-cek instastory-nya ex lah, ini like mantan lah, ini dan lain sebagainya. Haleluya. But apa yang Tuhan miliki di depan sana sangat besar buat kehidupan saya dan saudara. So I want you to really think about it. Apakah keberadaan saudara ini saat ini, secara rohani, pekerjaan, bisnis saudara, apakah saudara lagi nyaman? Kalau saudara lagi nyaman, I think Tuhan ingin menantang saudara untuk ambil langkah iman malam hari ini. To get out from that comfort zone, supaya saudara bisa mengalami janji Tuhan. Karena Tuhan ingin pakai kehidupan saudara lebih luar biasa lagi. Ada amin? Yes, so don't stuck. Karena, listen, karena your next. Semua katakan your next. Karena your next yang Tuhan sudah sediakan, rancangkan itu lebih indah, lebih besar daripada your ex. Your next is better than your ex. Your next is always better than your ex. Your next is better than jangan tinggal di masa lalu. Masa lalu itu adalah tempat pembelajaran, bukan tempat tinggal. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Selaraskan perspektif saudara dengan bagaimana Tuhan melihat kehidupan saudara. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Haleluya. Nomor dua. Jadi nomor pertama tadi yang aplikasi yang perlu dilakukan adalah pergi dan meninggalkan zona nyaman. Yang kedua adalah ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Di ayat 1 Kejadian 1 ayat 12 Tuhan suruh Abraham meninggalkan kotanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan zona nyamannya. Dan di ayat 4 Abraham dikatakan bahwa Abraham dia taat sama perintah Tuhan. Dan dia akhirnya pergi meninggalkan zona nyamannya. But waktu Abraham pergi, waktu dia pergi keluar dari zona nyamannya, yang dia lakukan adalah bukan saja karena perintah Tuhan. Abraham melakukan karena juga ada janji-janji Tuhan selain perintah Tuhan. This is what I love about our God. Dia kasih Abraham satu perintah, tapi ada 7 janji Tuhan. 7 janjinya yang diberikan kepada Abraham.
Keren banget nggak? Yes kan? Satu kerjaan bonusnya banyak. Satu kerjaan THR-nya banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. This is amazing. Makanya Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Ini perintah Tuhan. Pergi, tinggalkan kesana nyamanmu. Janji Tuhan. Perintahnya satu, janji Tuhannya ada banyak. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Satu perintah, 7 janji Tuhan. Satu perintah, bonusnya banyak banget. So we need to remember, kita harus ingat apa janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya membantu kita untuk fokus berjalan kepada janji Tuhan. Bukan kepada hambatan, bukan kepada masalah, bukan kepada badai atau angin ribut yang menghampiri kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus dia menyeberang Danau Galilea bersama-sama muridnya. Tapi sebelum mereka naik perahu dan menyeberang, Tuhan sudah berkata, dia berfirman, dia berjanji, we gonna get to the other side. Kita akan sampai di seberang. Itu janjinya. Dan ketika mereka menyeberang Danau Galilea, ada angin ribut, ada angin topan, mereka ketakutan. Mereka panik. Yesus lagi tidur. Why? Karena mereka lupa janji Tuhan. We gonna get to the other side. Tuhan gak pernah berjanji, gak akan ada badai. Tapi dia berjanji, we gonna get to the other side. Tapi so many of us, kita fokus kepada badai, kita fokus kepada angin topan, sehingga gak bisa lihat lagi janji Tuhan. Tuhan gak mau kita lihat fokus kepada angin ribut, angin topan. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Bukan untuk menghancurkan kita. Tapi untuk membentuk kita. Menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi orang Kristen yang fokusnya kepada janji dan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus dibangunkan. Dia bilang, kalian ini gak punya iman dan lain sebagainya. Akhirnya dia berdiri di ujung perahu tersebut. Kalau di film-film Tuhan Yesus angkat tangan begini. Kalau menurut imajinasi saya, kalau saya jadi sutradara, saya akan suruh seperti ini. Peace. But you gotta remember janji Tuhan. Ketika saudara lagi mengambil langkah iman, you gotta remember janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saya dan istri udah nyaman banget dulu tinggal di Australia. Kuliah di Hillsong College di Sydney. Kami ke sana waktu itu belum punya anak, dan anak pertama, anak kedua, Sienna dan Jaden, mereka lahir di Sydney, punya pekerjaan yang luar biasa, udah terlibat di Hillsong Church, di gereja pusat, punya koneksi yang luar biasa. Bahkan ada pendeta yang menawarkan, kamu mau gak jadi warga negara Australia? Ini hamba Tuhan yang menawarkan. Tapi kami udah tahu, ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan yang mengatakan, you need to go back to Bali dan melayani orang-orang di Bali. Kita nggak tahu melayani itu akan seperti apa bentuknya, belum. But yang kita tahu, yang kita merasa peace about it, yang kita merasa damai yang besar sangat luar biasa, itu adalah kita harus pergi dari Sydney untuk kembali ke Bali dan melayani Tuhan. Kami merasa bahwa Tuhan ingin kami untuk mulai merintis gereja. 2009 kami tinggalkan Australia, tinggalkan segala kenyamanan, promosi atau pintu yang terbuka. Yang tawarin ini hamba Tuhan bahkan. Just karena dia hamba Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, seorang jangan sampai seorang ambil keputusan yang salah. Kenapa saya berani katakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kami bisa sampai nggak pulang ke Bali, stay di sana, nyaman di sana, I don't think so kita lagi bisa bertatap muka saat ini. Tapi saya bersyukur saya dan istri tinggalkan kenyamanan ke Bali, nggak tahu income dari mana, pekerjaan dari mana, ambil pelayanan Tuhan dari mana. Kita tinggalkan kenyamanan di Sydney, masuk kepada teritori yang unknown, yang nggak nyaman. Saya bersyukur karena kami pergi meninggalkan Sydney, sehingga sampai detik ini kami bisa melihat setiap minggu ratusan, bahkan sudah ribuan orang terima Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, because kami mengambil langkah iman yang luar biasa. Gak nyaman.
buka lokasi di Sanur, saudara pikir itu nyaman. No. So many staff kami, tim volunteers di tempat ini, baik di dalam keuangan, it's stretch a lot. Nggak nyaman banget. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Ini waktu kami mulai cari venue, saudara masih ingat waktu saya umumkan bahwa kita akan buka Hillsong Sanur dan kita akan mulai di IMAX? You still remember? Yes. Nah karena mereka punya manajemen yang kurang baik. Hari ini mereka bilang yes, besoknya mereka bilang no. Manusia itu memang mengecewakan ya. Jadi seberapa ganteng pacar saudara? Let's not go there. Anyway, so we go to IMAX. IMAX udah bilang nggak bisa, and then kita pergi salah satu venue di mana di Pulau Serangan, and salah satu pemimpin di situ yang punya posisi yang tinggi dibilang bisa tiap minggu kosong kok. 1-2 bulan, 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita ngomong sama timnya, tiba-tiba udah bilang nggak bisa. Manusia itu mengecewakan kadang-kadang. Saya juga one day akan mengecewakan saudara. Kalau saudara belum kecewa, jangan kemana, you stay here. You stay here. But what I'm trying to say is, padahal saya, tim di tempat, wah di IMAX keren banget kan, wah jemaat habis gereja bisa nonton, bisa makan dan lain sebagainya. Udah pikir this is the answer. Tapi ternyata enggak. Begitupun ke Serangan, wah ruangannya keren banget, luas banget, and parkiran luas banget. Kita pikir this is the best. Ternyata Tuhan punya yang lebih baik lagi. Tapi lewatin semua disappointed, lewatin kekecewaan, lewatin segala hambatan, lewatin angin ribut dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di Sanur. Dan akhirnya kami coba kontak Bali Convention di The Meru di Sanur. Ngomong pertama harganya nggak cocok, mereka bilang no. Ngomong kedua no. I don't know berapa kali ngomong mereka. Akhirnya my wife dia cepat, maksudnya dia keep knocking the door. Akhirnya orang ini bilang okay yes. Kadang kita perlu knocking the door all the time untuk sampai kita mendapatkan jawaban. Amen. And guess what? Waktu kita bisa ibadah di sana kemarin, ada salah satu staff mereka, namanya Kezia. Dia event coordinator saat itu. And Kezia dia kerja waktu di worship night kemarin. Karena memang itu kerjaannya dia, right? Event coordinator, dia make sure everything siap buat kita. And then Kezia ada di kebaktian worship night tersebut. Dan Kezia memberikan hidupnya bagi Yesus. Waktu kita tantang dia terima Yesus sebagai Tuhan, dan dia angkat tangan, dia memberikan hidupnya, dan dia bilang dia mau tertanam di Hillsong Sanur untuk menjadi salah satu volunteer di Hillsong Sanur. So, and tadi pagi saya ngomong sama salah satu tim di tempat ini. Oh wow. So, Tuhan cancel IMAX. Tuhan cancel Serangan. Lewatin segala drama. Ternyata Tuhan mau kita ada di Bali Convention supaya Kezia bisa mengalami hadirnya Tuhan, bisa menerima Tuhan dan hidupnya diubahkan, mengalami transformasi yang luar biasa. Tuhan, kita pikir yang lain itu udah the best. No, I have something better for you. But you gotta have langkah iman supaya yang better, yang bigger bisa saya kerjakan di dalam kehidupanmu. Saya ingin tantang beberapa orang di tempat ini. Saudara mungkin datang ke gereja selama ini cuman datang doang hari Minggu. Saya bersyukur dengan saudara datang. Tapi saya ingin tantang saudara untuk ngambil satu langkah iman. Jangan cuma datang hari Minggu doang. Tertanam di Connect Group, tertanam di Komsel. Karena why? Bukan supaya Komsel luar biasa, no. Supaya saya percaya Tuhan punya story yang luar biasa. Story kehidupan saudara sangat-sangat luar biasa. Yang orang lain belum dengar tentang story saudara. Dan saya percaya ketika saudara share story saudara di Connect Group, di Komsel, pasti mereka yang hilang harapan, mereka akan mendapatkan pengharapan yang baru. Ambil keputusan untuk ambil satu langkah iman lagi. Not just coming for Sunday, but also tertanam. But also juga, Tuhan kasih saudara talenta, kemampuan, dan karunia. Itu hadiah dari Tuhan buat saudara. Hadiah saudara buat Tuhan adalah saudara pakai talenta saudara untuk melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan kan bukan di gereja doang, Pastor Raki. Betul, melayani Tuhan bukan di gereja doang, tapi melayani Tuhan juga di dalam gereja, di luar gereja, dan di dalam gereja dengan talenta yang saudara miliki. Wah, Pastor Raki, saya sibuk banget. Tiap minggu kayaknya nggak mungkin. Nggak apa-apa, kalau setiap minggu nggak bisa, 2 minggu sekali juga nggak apa-apa.
Atau sebulan sekali juga nggak apa-apa. Atau 2 bulan sekali nggak apa-apa. 3 bulan sekali nggak. Just ambil langkah iman. Ambil sebuah komitmen. Because your important steps adalah your next step. Langkah terpenting buat saudara adalah langkah saudara selanjutnya. Wah 3 bulan juga, aduh sibuk banget pastor. Ya udah Natal dan Paskah aja baru datang juga, pelayanan juga nggak apa-apa. Right? But what I'm trying to do, ambil langkah iman. Kehidupan saudara. Pasti Tuhan mau pakai untuk menjadi terang dan garam dunia. But also He want to use your life untuk menjadi berkat di gereja ini. Tadi saya katakan bahwa Tuhan bukan lagi cari penggemar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Can I get the band? Join. Tuhan bukan cari penggemar, Tuhan lagi cari pengikut. Penggemar itu mereka spiritual consumer. Pengikut Kristus adalah spiritual contributors. Penggemar itu mereka spektator. Pengikut Kristus mereka orang yang suka berpartisipasi. Gereja ini bukan tempat untuk mengambil berkat. Gereja ini adalah tempat untuk kita redistribusi berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Stop menjadi penggemar Yesus. Ambil langkah iman untuk mulai menjadi pengikut Yesus. Terima kasih buat hujan berkat yang luar biasa dan firman Tuhan yang luar biasa. Amen. Mari kita semua bangkit berdiri, everybody. Hallelujah. And I hope you go home and pray about it. Langkah iman seperti apa di dalam kehidupan saudara yang perlu saudara ambil, so you can experience God's blessing, God's promises yang Dia mau berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Amen. I want to pray buat orang-orang ini yang saudara sadar bahwa firman Tuhan ini benar-benar berbicara kepada saudara dan menantang saudara untuk mengambil langkah iman dan keluar dari zona nyaman saudara. I don't know, whatever zona nyaman itu buat saudara, saya nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan tahu. And Tuhan melalui firman-Nya Dia mau kasih tahu untuk keluar dari zona nyaman saudara. Dan kalau ini saudara mungkin saya ingin didoakan supaya saya bisa keluar dari zona nyaman, pacaran yang toksik, bisnis partner yang toksik, lifestyle yang toksik dan lain, whatever it is look like. Saya mau saudara nggak malu dengan orang di kiri kanan saudara. Saya mau saudara mengangkat tangan dan saudara memutuskan saya ingin mengambil langkah iman untuk keluar dari zona nyaman. Terima kasih my friend di depan sih. Is there anybody else yang mau meresponi firman Tuhan, pergi dan meninggalkan zona nyaman saudara, berjalan masuk dalam kehendak Tuhan, mengambil langkah iman, komitmen yang besar. Terima kasih Tuhan buat so many people yang raise their hand. Whatever langkah iman yang akan mereka ambil Tuhan, kami percaya Engkau akan berikan mereka kekuatan Tuhan. Whatever langkah iman yang mereka akan ambil Tuhan, itu mungkin gak nyaman banget Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau akan menghibur mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka pengetahuan, berikan mereka pewahyuan yang fresh Tuhan. Untuk mengambil sebuah keputusan yang berat keluar dari zona nyaman mereka. Kami percaya Tuhan, janji firman-Mu akan dinyatakan karena Engkau setia dengan janji-Mu. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Amin. Mari kita sembah Tuhan sebentar dan saya akan kembali berdoa beberapa orang. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
berdoa buat 2 grup orang di tempat ini. Yang pertama adalah saudara udah jauh banget dari Tuhan. Mungkin saudara kecewa dengan Tuhan, saudara kecewa dengan gereja, saudara kecewa dengan pemimpin gereja. For whatever reason, saudara berbalik dan meninggalkan Tuhan. Nah, saya percaya firman Tuhan mengingatkan saudara untuk ambil satu langkah iman. Kembali kepada Yesus. Yesus akan mengambil beribu-ribu langkah towards you. Karena apa yang Yesus rancangkan, rencanakan buat kehidupan saudara adalah kehidupan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara gak bisa merubah masa lalu, saudara, apa yang pernah terjadi di belakang sana. Bersama Yesus, saudara bisa merubah masa depan saudara. Grup orang yang kedua adalah saudara mungkin selama ini cuma coba pengen ke gereja, coba Yesus, you know. I don't know whatever it looks like. Tapi saya mau menantang saudara untuk ambil langkah iman. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saya percaya kehidupan saudara akan mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Saudara, di kebaktian ini bukan kebetulan. Saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Ambil langkah iman keluar dari zona nyamanmu. Ambil keputusan untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya minta setiap mata tertutup dan kepala tertunduk. Kita akan berikan privasi untuk beberapa orang di tempat ini. Yesus sangat mengasihi saudara no matter what. Tapi saya hancur banget, saya kotor banget, saya kayaknya perlu lakukan ini. No. Keselamatan bukan tentang apa yang saudara lakukan. Keselamatan tentang apa yang Yesus lakukan through the cross. Yang perlu saudara lakukan adalah mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hati bahwa dia dimati dan bangkitkan. Keselamatan terjadi atasmu. Keselamatan is a gift, hadiah dari Yesus. Yang saudara perlu lakukan adalah terima hadiah tersebut. Saya akan hitung 1 sampai 3 dan kalau ini saudara, pastikan saudara angkat tangan saudara tinggi-tinggi supaya saya bisa lihat yang berdoa buat saudara. Here we go. 1, 2, 3. Saya minta saudara angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Terima kasih yang sebelah kanan sini. Terima kasih. Terus angkat tangan tinggi-tinggi. Deretan sini so many of you. Terima kasih di belakang sana. Terima kasih di foyer. Well done. Sebelah kanan sini. Terima kasih. Well done. Well done. Turunkan tangan saudara, buka mata saudara. We're gonna pray together. Kita berdoa bersama-sama sebuah doa yang sangat simple. So, ulangi kata-kata saya. Semua orang tanpa terkecuali di ruangan ini kita dukung teman-teman kita. Are you ready to pray Hillsong Bali? Are you ready to pray Hillsong Bali? Alright, let's pray. Bapa di surga. Lebih keras lagi, Bapa di surga. Aku bersyukur buat anakmu Yesus. Aku bersyukur. Aku percaya. Yesus adalah Tuhan. Aku percaya. Yesus mati dan bangkit. Menebus dosaku. Mengampuni kesalahanku. Mulai detik ini aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amen, 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 amen. Tepuk tangan yang dasar buat teman-teman yang mengambil keputusan malam hari ini. Well done. Kami ingin memberikan sebuah Alkitab gratis ke tangan saudara. Alkitab ini akan tersedia di people team di depan. Nando and his team akan standby di sana untuk ketemu. Gak sabar ketemu dengan saudara karena mereka ingin membantu saudara dengan langkah saudara selanjutnya setelah mengangkat tangan tadi. And I believe Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa atas kehidupan saudara. Please temui tim kami karena kami ingin membantu saudara. Sekali lagi Hillsong Bali beri tepuk tangan yang dahsyat buat teman-teman kita yang telah mengambil keputusan. Well done. Well, this is it. This is akhir dari ibadah ini. Apakah saudara belajar sesuatu malam hari ini? Yes, very good, very good. And so next week is, kebaktian yang sangat penting. Make sure saudara ada di sini. Kita akan diinspirasi sama our global senior pastor. Apa yang saya percaya adalah Tuhan taruh apapun yang di hati mereka untuk mereka komunikasikan kepada kita semua as a global church. Bapa di surga, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati keluar masuk mereka, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka, relationship, pacaran mereka Tuhan, bisnis mereka Tuhan, pelayanan mereka, kerohanian mereka Tuhan. Berkati sehingga mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jadikan mereka terang dunia, jadikan mereka garam dunia dimanapun Engkau menempatkan mereka minggu-minggu ini Tuhan. Sehingga biarlah cahayamu yang nampak melalui dan di dalam kehidupan mereka, melalui perkataan mereka Tuhan, yang akan mendatangkan kehidupan, melalui pikiran mereka, melalui tindakan mereka yang akan memberkati orang-orang di luar sana. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat ini. Haleluya. Amen, amen, amen. Happy Sunday Hillsong Bali. Whatever you want to do.
ready to praise God one more time? Come on, young adults, youth, come to the front. Matt's gonna lead for us. Come on, young youth and young adults. I close my